Kan pembicara terakhir untuk sesi pertama acara Minerva Talk ini, kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Spencer Pao. Beliau mewakili Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Beliau adalah Ketua Bidang Hubungan Perwakilan Daerah. Karir profesional beliau sekarang, beliau adalah Manager of Government Relation dari PT Freeport Indonesia, menamatkan pendidikan dari Teknik Pertambangan Trisakti dan MBA dari ITB, mulai karir di Freeport sejak tahun 2002, bekerja di bagian teknis awalnya, kemudian tahun 2012 berpindah ke bagian corporate communication, dan sejak Oktober 2018 beliau berkarir sebagai manajer government relation. Beliau akan berbagi pengalaman, pandangan, baik pengalaman profesional maupun selaku Perhapi terkait dengan TKDN ini. Kami persilakan Pak Spencer, dan kami mengingatkan lagi kepada rekan-rekan peserta webinar ini untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Sudah kami kompilasi beberapa. Kami tunggu yang lainnya. Kami persilakan Pak Spencer, mudah-mudahan bisa 10 menit cukup dari Pak Spencer. Baik, terima kasih. Mungkin sekali menunggu slide-nya tolong ditampilkan oleh panitia. Mohon dibantu panitia, presentasi dari Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi mohon maaf sebelumnya Ketua Perhapi tidak bisa hadir karena kebetulan beliau juga ada satu event yang sama, webinar juga. Jadi beliau meminta saya untuk mewakili Perhapi. Dan tema yang akan dibawakan oleh mewakili Perhapi saat ini temanya adalah peluang dan tantangan penggunaan produk dalam negeri di sektor pertambangan. Ini agak mohon maaf, agak ada soundnya berdouble ya kayaknya ini. Oke, mungkin next slide, makasih. Oke, slide pertama ini mungkin saya memperkenalkan sedikit, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh Perhapi di bulan Maret hingga bulan Oktober di tahun 2021 ini. Next slide, please. Nah, slide berikut ini menjelaskan beberapa rangkaian FGD di bulan Maret sampai bulan Juli yang terkait lahan bekas tambang untuk penggerak ekonomi berkelanjutan yang akan dilakukan secara online. Dan para pembicara dalam kegiatan FGD tersebut tentunya juga sangat kita kenal, yang terdiri dari para profesional yang sangat kompeten dan pakar di bidangnya masing-masing. Dan sebagai keynote speaker-nya adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bapak Ridwan Jamaluddin. Slide berikutnya. Kemudian di bulan yang sama, di tanggal 24 sampai 26 Maret, itu akan ada International Underground Mining Conference 2021 yang didukung Kedutaan Kanada dengan tema Developing and Optimizing Potential Resources, yang juga akan dilakukan secara online di Jakarta dengan keynote speaker Menteri SDM, Dirjen Minerba, dan juga Duta Besar Kanada. Dan negara-negara yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah Chili, Kanada, Malaysia, Prancis, dan tentunya Indonesia. Slide selanjutnya. Juga selanjutnya ada serangkaian launching mining policy paper yang didukung oleh World Bank. Itu ada beberapa hal terkait policy and mining outlook di 2021, mining past, now, and the future. Kemudian juga teknologi dan safety dan environmental. Lanjut. Di
ada beberapa regulasi yang terkait TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, baik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Kementerian Industri, Kementerian BUMN maupun kementerian terkait lainnya, yang tentu pada intinya itu mendorong perusahaan pertambangan untuk melakukan optimalisasi tingkat komponen dalam negeri, serta peningkatan penggunaan produk dan jasa dalam negeri yang merupakan wujud nyata untuk mendorong perekonomian nasional. Dan kalau kita bicara mengenai kontribusi pertambangan perekonomian nasional, tentunya dalam situasi pandemi berkepanjangan yang saya pikir sudah lebih dari 1 tahun, sektor mineral dan batubara tetap berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian juga tentunya sektor mineral batubara tetap menjadi penggerak pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di area sekitar lokasi pertambangan. Sehingga diperlukan edukasi yang positif kepada masyarakat ya, terkait pertambangan minerba, dan juga harapannya masyarakat kita nanti semakin mengerti dan juga memahami bahwa kegiatan pertambangan tidak selalu identik dengan kerusakan alam. Slide berikutnya. Dan terkait teknologi di bidang pertambangan, ketergantungan terhadap produk impor, saat ini penggunaan produk luar negeri masih cukup besar di industri pertambangan Indonesia, di mana Indonesia mungkin bisa dikatakan belum mandiri dalam teknologi di bidang pertambangan. Demikian juga dalam beberapa hal ada produk-produk teknologi yang belum tersedia, belum diproduksi secara lokal di dalam negeri. Misalnya mungkin alat-alat berat ya, yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang di Indonesia itu masih mengandalkan teknologi dari negara lain, misalnya Eropa, Cina, Amerika, Jepang, Australia, dan negara-negara lainnya. Dan kalaupun ada beberapa teknologi yang dikembangkan di Indonesia, belum sampai ke komersial atau pilot project. Next slide, please. Kemudian terkait kondisi supply chain pertambangan secara umum, saya pikir jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya sudah semakin baik. Dan beberapa tantangan dalam meningkatkan TKDN ya adalah industri dalam negeri yang belum berkembang baik untuk memenuhi pertambangan, sehingga masih memerlukan barang-barang dari luar negeri. Dan juga beberapa produk yang sudah dihasilkan di dalam negeri masih kurang kompetitif dari segi harga dan juga kualitas dibandingkan dengan produk dari luar. Dan jika ada tantangan, tentunya juga ada peluang untuk meningkatkan TKDN, di mana industri pertambangan di Indonesia ini sangat dinamis dan banyak tambang yang masih produksi. Dan juga ada peluang untuk pengembangan teknologi dalam negeri, peningkatan produk yang dibutuhkan industri pertambangan yang selalu pasti akan dibutuhkan. Mungkin juga peningkatan devisa untuk impor produk-produk dan bahan baku, serta kemandirian teknologi dan produksi dalam negeri. Slide selanjutnya. Oke, dari beberapa penjelasan sebelumnya, mungkin bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Mungkin peluang penggunaan barang dan jasa dalam negeri di industri pertambangan itu sangat terbuka. Kemudian juga perlu keterlibatan dan komitmen secara langsung dari perusahaan pertambangan untuk menerapkan optimalisasi TKDN. Kemudian perlu adanya regulasi yang sinergis dari pemerintah dan bimbingan dan arahan pemerintah bagi produsen negeri untuk bisa meningkatkan kualitas yang sesuai. Yang terakhir, optimalisasi TKDN dan peningkatan penggunaan produk dan jasa dalam negeri merupakan wujud nyata yang dilakukan untuk mendorong perekonomian nasional. Mungkin dari saya, Pak Sidik, cukup sampai di sini. Kita bisa lanjut ke tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Spencer. Tepat waktu sekali.